Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan melihat sebuah peristiwa yang luar biasa yang dicatat oleh Alkitab dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama sampai seterusnya. Saudaraku, Alkitab menceritakan kepada kita tentang bangsa Israel yang dijajah oleh bangsa Midian. Bangsa Midian adalah bangsa yang penuh dengan kerakusan, kekerasan, sadis, brutal. Bangsa ini tidak mengenal belas kasihan. Nah, bangsa ini selalu mengambil hasil panen bangsa Israel, merusak ladang-ladang yang sedang ditanami. Dan bukan hanya itu, mereka merampok dan menghabisi semua ternak yang dimiliki oleh Israel, sehingga bangsa Israel mengalami kemiskinan, kemelaratan, kelaparan, dan ketakutan yang luar biasa. Nah, menariknya, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, Tuhan memanggil seorang yang bernama Gideon. Di dalam ayat yang ke-11 berkata, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, siapakah Gideon? Gideon adalah seorang dari suku yang terkecil di Israel, dan dia memiliki keluarga yang juga tidak besar. Bukan hanya itu, Gideon juga adalah anak yang paling muda dari keluarga itu. Nah, saudara, kalau kita lihat Gideon dalam keadaannya, maka kita dapat melihat Gideon adalah orang yang begitu penuh dengan rasa khawatir dan ketakutan. Ayat yang ke-11 berkata, dia menggiling gandum di tempat pemerasan anggur karena dia ingin bersembunyi. Gideon penuh dengan ketakutan. Saudaraku, ada banyak hal yang membuat kita khawatir dan takut dalam hidup ini. Keadaan bisa membuat kita sangat takut. Bahkan kita berkata wajar kita takut. Kenapa? Usaha kita diambang kehancuran. Wajar kita mengalami khawatir dan ketakutan. Sebab rumah tangga saudara mungkin sedang dalam masalah. Wajar kalau kita takut karena pandemi yang luar biasa ini. Wajar kita takut. Kita bisa membentuk banyak ketakutan dan menganggap itu adalah sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar. Sampai kita mengidentifikasikan diri kita dengan keadaan, dengan situasi, dan itu membuat kita menjadi seorang penakut. Saudara, bukan hanya keadaan, bahkan orang lain bisa membentuk diri kita menjadi seorang yang penakut. Karena trauma dan pengalaman-pengalaman buruk bersama dengan orang lain, karena ucapan-ucapan orang lain yang meremehkan kita, yang mengutuki kita, dan yang menganggap kita nggak mampu, nggak bisa. Sehingga itu membentuk kepribadian kita dan kita mulai percaya apa kata orang bahwa kita nggak punya kemampuan. Sehingga kita takut. Bahkan bukan hanya itu, diri kita sendiri bisa jadi membentuk kepribadian kita yang menjadi seorang yang sangat penakut. Karena kita nggak percaya bahwa kita mampu, bahwa diri kita bisa. Saudaraku, Gideon mengalami ketiga hal ini. Keadaan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Dan Gideon ingin mengatakan bahwa aku tidak mampu, aku penakut. Dan itu jadi seperti apa yang dipercayai. Tetapi beda apa kata Tuhan. Pada ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani.
Tuhan itu memiliki pandangan yang berbeda kepada Gideon. Bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Dan sama halnya kepada saudara dan saya. Saudara adalah pahlawan yang gagah berani. Itu kata Tuhan. Izinkan Tuhan, izinkan firman-Nya itu menjadi identitas saudara. Izinkan firman Tuhan yang memimpin langkah saudara, yang menyatakan siapa saudara, bukan yang lain. Saudaraku, mungkin saudara berkata tidak ada alasan untuk bisa berdiri dengan gagah. Tapi alasan yang penting, yang tepat adalah apa kata Tuhan buat saudara. Saudara adalah pejuang, saudara adalah pahlawan yang gagah berani. Ini waktunya berdiri sebagai seorang pahlawan yang gagah berani untuk pekerjaan saudara. Atasi semuanya bersama dengan Tuhan. Saudara akan lewati dan mengatasi masalah-masalah dalam pekerjaan saudara. Dalam sekolahmu, berdiri dengan gagah, selesaikan sampai tuntas. Dan untuk keluargamu, berdiri sebagai pahlawan sampai kepada janji-janji Tuhan dinyatakan atas keluargamu, dipulihkannya hubunganmu, nikmati keharmonisan seperti yang Tuhan janjikan. Berdiri dengan gagah untuk meraih janji-janji Tuhan, janji-janji Tuhan tentang masa depan yang cerah yang Tuhan janjikan buat hidupmu. Ini waktunya. Hadapi tantangan sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertaimu dan engkau akan berhasil di segala sepanjang perjalanan hidupmu. Percayai apa kata Tuhan tentang hidupmu, tentang dirimu. Dan jangan percayai apa kata keadaan, apa kata orang, bahkan apa kata dirimu. Sebab cuma Tuhan yang benar yang akan membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Berdirilah sebagai seorang pahlawan yang gagah berani bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sepanjang hari ini kau akan melihat, kau akan menjadi pemenang bersama dengan Dia. Nikmati kemenangan demi kemenangan di sepanjang hari. Haleluya.